Pernah saya jual data dia? Hah? Akhirnya Maron itu paspornya di saya, ngurus visanya saya. Paspornya di Pak Lidara tuh visanya di saya. Waktu dia mau ke Amerika nih loh Bu, visa saya. Saya heran loh sama muridnya Iskariot ini. Coba ya teman-teman siapa yang tahu, nanti saya mau naik ke Komalnya, oke, saya mau jelaskan ini. Bikin panas aja si Rudy Iskariot ini. Saya udah gak pernah ngebahas dia. Masih dibilang katanya saya minta balik duitnya anak Batak. Sejak kapan kita minta balik duitnya anak Batak? Memang benar aku pernah berantem di penjara, aku dikereng babi, masuk ke kerangkeng. Keluar dari situ aku butuh biaya. Kalau aku nggak mau membidat-bidatkan Mikana, harus aku ganti uang Ibu Sophie. Aku nggak mau dipukuli, aku kulawan. Petugas sih nggak tahu, nggak mau tahu itu siapa yang berantem, masukkan ke kerangkeng. Keluar dari situ ya cari kamar lagi. Apa perlu ku ganti itu Bu? Ngapain lah Ibu tunggu masalah itu? Bisa kau ganti itu uang? Bisa. Hah? Kirim nomor rekening Ibu. Kondisi istri dan anak-anakmu itu? Biar aja ku tambahin lagi utang mamaku yang di kampung itu. Ibu, kok saja iya, masih kesulitan ekonomi di YouTube ini begini anak Batak. Ini orang ini memang tidak tahu, sekarang tidak tahu Rudi ini ya, hati lemah ya. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu bagaimana perseteruan antara Rudy Iskariot dengan Sob Katul alias Lani Ekowati semakin panas, teman-teman. Apalagi setelah Rudy Iskariot mengatakan bahwa Lani Ekowati ini suka sekali mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan dan menagih kembali bantuan-bantuan yang sudah dia berikan. Apakah memang seperti itu, atau ini hanya berita bohong? Di kesempatan ini kita akan bahas semua, teman-teman, dan sekali lagi kita akan bahas dari sudut pandang yang objektif tentunya ya. Kita menilai seadil-adilnya, karena perseteruan antar polikardus itu hanya bisa diadili oleh pihak muslim. Hanya muslimlah yang jadi hakim yang adil, dan itu sudah kita buktikan selama ini, teman-teman. Dan di kesempatan ini kita akan menunjukkan ya bukti yang dikatakan oleh Rudy Iskariot saat Sofiatul menagih bantuan yang pernah dia berikan kepada Rudy Simamora yang jumlahnya fantastis juga, teman-teman. Sekali lagi ya, Sofiatul itu dipilih oleh organisasi penghujat untuk menjadi manajer
manajer yang mencari orang-orang yang bisa menghujat untuk mereka modalin, untuk mereka latih menjadi penghujat internasional. Sofiatul membawai yayasan yang memang diberikan dana untuk menghujat Islam. Dan kita bisa lihat, banyak sekali polikardus-polikardus yang memang diorbitkan oleh Sofiatul. Ambil contoh, ada Agatha, Mikana, itu diorbitkan sama Sofiatul. Rudy Simamora, ya, begitu masuk penjara, jadi pusat perhatian, dan Sofiatul lihat, ini ada potensi nih. Nanti begitu keluar dari penjara, kita latih nih. Victory Alda, alias Ki Ahmad ya, Elia Miron, itu didikan Sofiatul. Kalau 5 tahun yang lalu teman-teman, 5 tahun ke belakang, tanpa ragu lah yang mensponsori orang-orang untuk jadi penghujat Islam. Effendi Usman ya, dulu terus ada yang anak kecil kemarin juga tuh ya, lupa saya namanya. Dulu banyak teman-teman. Muri Wali, Deki Ngadas, dulu kalau perlu apa-apa dari tanpa ragu. Bahkan Rudy Iskariot teman-teman, kalau kalian tanya sama dia, biaya operasi dia saat pantatnya bermasalah. Jadi Rudy Iskariot 3 tahun yang lalu ada masalah di pantat, perlu operasi. Siapa yang keluarkan uang? Coba tanya. Tanpa ragu teman-teman. Emen, ya. Terus RAK, Rumah Apologet Kristen, padahal isinya penghujat. Itu tanpa ragu yang biayai teman-teman. Kalau sekarang Sofiatul yang dipercaya. Jadi orang-orang yang mau menghujat Islam, hubungi Sofiatul, butuh perangkat, butuh apapun disediakan. Butuh biaya hidup, butuh sewa rumah, dikasih semua teman-teman. Bahkan bahan menghujat Islam pun akan dikirimin. Jadi mereka tuh punya PowerPoint, isinya tuh fitnahan kepada Islam. Semua lengkap. Kamu tinggal ikuti saja, tinggal buat narasi sendiri, ya, buat kembangkan kosakata kamu bisa menjadi penghujat hebat. Dan nanti seiring waktu, kalau kamu jago menghujat, biaya bulananmu akan diberikan yang lebih besar. Mungkin awal-awal akan sedikit, kecuali kamu sudah duluan terkenal gitu kan, baru kamu minta sama Sofiatul, itu gede. Yang penting dekat sama Sofiatul. Mikana, karena dekat dan memanggil Sofiatul kakak, langsung itu. Modal awal dikasih 50 juta. Kalau Oki kan 7,5 juta sewa rumah, dan sebelumnya juga Oki mengakui sering dibantu Sofiatul ya, mungkin dibantu 1 juta, 2 juta gitu kan. Rudy Simamora alias anak Batak, karena sudah menghujat begitu besar, minta tolong, Sofiatul siap sampai 150 juta, bayangkan, 150 juta teman-teman. Jadi memang menghujat Islam itu adalah pekerjaan yang sangat mendatangkan cuan, sangat menguntungkan bagi para polikardus ini. Karena memang dibayarin. Ini ibaratnya kayak kurir narkoba teman-teman. Jangan pernah harap kurir narkoba itu hilang. Sementara masih ada bandar-bandarnya. Sampai kiamat pun, sampai lebaran kuda nggak akan selesai. Nggak akan beres, nggak akan hilang kurir narkoba selama bukan bandar-bandarnya yang diberesin. Nggak akan teman-teman. Karena tetap akan ada orang yang tergiur dengan tawaran uang yang begitu besar. Jadi di sini jelas ya teman-teman. Dan Sofiatul sendiri memang sering sekali istilahnya membantu ke semua polikardus dengan tujuan mereka jadi punya hutang budi lah. Jadi punya hutang budi dengan Sofiatul, dan besok-besok Sofiatul akan lebih gampang untuk memerintah mereka, dan istilahnya akan lebih condong membela Sofiatul juga. Rudy Iskariot sudah peringatkan Oki, tapi Oki nggak mau dengar, ya sudah gitu kan. Karena Sofiatul dulu juga pernah bantu Rudy Iskariot dalam kasus Rudy Simamora dan sebagainya. Ada uang yang dititipkan. Tapi kan Rudy Iskariot bisa bacot. Itu kan donasi bantuannya bukan untuk saya, cuman melalui saya gitu kan. Sama kayak Lina Wijaya. Kenapa Lina Wijaya berani melawan Sofiatul? Karena menurut Lina Wijaya, uang yang ditransfer itu untuk para murtadin dan juga untuk si Elia Miron, bukan untuk dia. Padahal uangnya untuk dia gitu kan, dia makan gitu. Tapi dia bisa gunakan alasan itulah. Bisa berkelit gitu. Di sini teman-teman, kita akan lihat ya bukti yang disampaikan dan ditunjukkan oleh Rudy Iskariot. Apa benar Sofiatul meminta kembali uang yang pernah dia berikan untuk Rudy Simamora? Ini menarik dan tolong diperhatikan teman-teman.
Kita akan melihat dulu sedikit flashback ya, bagaimana dulu kebencian daripada Sofiatul kepada Mikana ya. Dia iri, dia cemburu, dia benci ya. Sampai orang-orang yang dekat sama Mikana pun mereka serang. Ya apa bedanya dengan sekarang? Dia bukan benci sama Shedis tapi membela Shedis. Siapapun yang menyerang Shedis pasti mereka akan serang. Ya kawan-kawan ya. Sama, dulu juga begitu kejadiannya. Hanya saja Mikana Sofiatul itu tidaklah orang yang bersifat objektif, melainkan subjektif. Kenapa saya katakan demikian? Kalian bisa lihatlah ya. Ketika Mikana itu menyatakan diri oneness, mereka mengait-ngaitkan yang memberi dana kepada kau kan Tritunggal, ya. Tapi ketika Edis Tipu mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah, mati-matian Sokatul ini membela si Edis Tipu. Jadi dia itu tidak bisa objektif, dia orang munafikun ya. Donasi yang sudah dia beri ternyata tidak ikhlas dan diminta kembali. Kita saksikan dulu ya kawan-kawannya, di mana Sofiatul mengatakan bahwa dia tidak ada memungut donasi untuk pembangunan rumah apologet. Jadi kawan-kawan yang ikut berdonasi untuk rumah apologet, kalian sudah dihina Sofiatul ya. Tak 1 rupiah pun dia terima untuk pembangunan rumah apologet. Kita saksikan dulu. Ingat ya, saya beli rumah pakai nama saya sendiri, pakai uang saya sendiri. Bahkan saya tidak minta donasi untuk rumah Apologet. Dengar itu. Ya, pernah kalian dengar saya minta donasi, nggak bisa beli beras, nggak bisa bayar pulsa? Pernah kan? Belakangnya. Kalau sekarang mari kita saksikan lagi kawan. Bagaimana dulu Sofiatul menghakimi Rudi Simamora. Jadi jangan kalian kira bahwa dia memberikan sesuatu itu ikhlas. Tidak kawan. Ada embel-embel di belakangnya. Kalau orang tidak tunduk kepada dia, maka dia akan tidak suka sama orang itu. Dan dia akan mengungkit-ungkit apa yang ungkit-ungkit ini juga cenderung untuk memintanya kembali. Setelah kejadian ini, sebelumnya ada video satu lagi ya, tapi saya cari nggak dapat. Dia meminta uangnya itu kembali, ya. Nah, di dalam video ini juga dia mengungkit itu sama Rudi Simamora, dan sampai Rudi Simamora menutup kepala begini, mereka tidak ada rasa iba, rasa kasihan ya. Karena memang orang ini kelompok-kelompok biadab sebenarnya ya. Kalau kita berbeda dengan orang ya berbeda lah, tapi jangan lagi diungkit-ungkit yang namanya pemberian. Karena katanya ketika kau memberikan kau ikhlas, dan kau selalu bilang kita bersaudara, kita ini. Namun ketika ada perbedaan tafsir, kenapa aku jadi musuhmu? Kan begitu ya. Oke lah kita bermusuhan, tapi jangan diungkit-ungkit pemberian yang sudah diberi. Jadi kawan-kawan, Sofiatul ini adalah manusia yang paling biadab ya. Dia bilang dia tidak ada mengumpulkan donasi, bohong. Dia aja ngaku WFM bagi dua mereka. Sebagian sama dia, sebagian sama WFM. Ada itu videonya ya kawan-kawan ya. Jadi mari kita saksikan bagaimana detik-detik Sofiatul menindas Rudi Simamora ya. Rudi, kasihan kau. Orang akan lari dari channelmu. Kau pengecut kau. Naik-naik kau bilang pengecut. Aduh. Kau memang orang tidak tahu. Otakmu memang parah kau. Penakut kau ya. Pak Dadru ya, berarti ada kata bapak ya. Abraham panggil bapak ya. Iya. Ya. Iya. Itu yang saya katakan tadi, dan dia juga mengaminkan bahwa yang dimaksud oleh aku dan Bapak itu satu. Berarti ya benar bahwa Yesus itu Bapak. Apa itu memang maksudnya? Ya. Jadi membolehkan, dia itu membolehkan, mengaminkan begitu apa yang dikatakan oleh Mikana. Seharusnya dia bukan begitu, mengkoreksi begitu loh. Dia itu oneness. Anak Batak itu oneness, tapi nggak mengerti Trinitas. Halo, Oneness. Bum Bum. Ya, silakan Pak, silakan. Bum Bum. Itu Yesus itu roh Allah atau pikiran Allah? Heri Galung. Firman.
Ini si Firman ini- menjadi manusia. Ini Harry yang Allah, sama pikiran nih. Bapak ya. Pak Bom Bom, ini Harry yang tadi juga nih kayaknya. Lain. Itu pikiran Bapak ya. Kau sudah Firman bertanya itu adalah satu. pikiran dan logika Bapak ya. Sabar, kau sudah bertanya satu. Kau Oke, sudah bertanya. Iya. sebentar aku Yang saya disclaimer dulu kan maksud- gitu ya. Aku minta izin ya Bu Sophie ya. Ini Pak Bom Bom ini banyak kali apanya, terlalu sombong ini. Aku izin dulu Bu Sophie ya. Ayo Pak Bom, ayo silakan. Silakan, Kau yuk. ilmu kau di bawah ketek aku, anak Batak. Kau Nah, sadarlah. itu loh. Udah 2 Ya kali. sudah. Kau Ya sebut sudah, saja. sudah. Sekarang kau sebut 10 ayat tentang Trinitas, silakan. Silakan, kau adu-adu dengan saya. Jangan kau tertawa, jangan kau mengajarlah, silakan. 10 ayat saja tentang Trinitas. Kau sebut saja. Bikin timer, udah jelas. Ya selesai. sudah, 5 oke menit, 5 timer, menit. sudah berjalan. Oke, silakan. Kau sebut 10 ayat, langsung. Buka kamera kau, buka kamera. Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Siap. Ini loh. Buka kamera. Ya silakan buka kamera. Kau sebut langsung. Ayo, di luar kepala, ayo. Buka kamera. Oke, baik. Buka kamera, hei. Oke, ya udah ini, udah buka. Ya udah. Silakan kau sebut 10 ayat Trinitas. Gini loh, Pak. 10 Gini loh, Pak. ayat Trinitas. Jangan kata begini. Langsung saja. Bapak tidak mengerti arti Trinitas, Pak. Bapak harus rendahkan hati Bapak. Berapa Ya, kali sudah kau jelaskan sama saya. Kau jelaskan sama saya Trinitas itu apa? Silakan. Keluarkan dulu. Berapa kali Pak aku tonton, ini jujur ini Pak, ya ini Bu Sophie di bawah ini. Berapa kali ku tonton penjelasan Bapak tentang Trinitas, larinya ke Triteos Bapak. Trinitas bukan seperti itu Pak. Oke, berarti menurutku yang saya ajarkan ini salah. Tunggu sebentar. Sekarang begini aja. Kau kan Tidak. sudah framing. Coba kau jelaskan ayat Alkitab satu saja. Satu tentang Trinitas. Silakan. Begitu banyak ayat Alkitab tentang Ya Trinitas. sudah begitu banyak. Satu saja. Kalau tidak ku tembak. Kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya enggak? Terus. Benar kan? Sudah tuh. Belum sudah. Masih ada penutupnya. Masih ada apa penutupnya lagi? Ada sekali kawan Ya, Abang. saya mau tanya dulu sama anak Batak. Jadi kamu itu berpaham Oneness atau Trinitas? Aku Trinitas Bu. Aku Trinitas Bu. Lah kamu ingat nggak waktu kamu di penjara kita kirim uang dari Amerika untuk mindahin sel kamu? Ingat Bu, ingat. Yang bantu kamu orang Oneness apa Trinitas? Coba biar di sini penontonnya Pak Bom Bom tahu. Semua membantu aku Bu, sama orang Islam juga. Loh, yang kamu minta duit, kamu telepon ke kita untuk minta duit mindahin kamu sel. Itu orang Oneness apa Trinitas? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus opung waktu ke Indonesia ketemu kau, itu kamu tidak tahu apakah kami orang Trinitas apa orang Oneness? Aku nggak kutanya, yang aku tahu orang Kristen Bu. Kamu perlu tahu bahwa kita ini gereja Trinitas. Ya, jadi kamu ingat-ingat itu ya. Iya Bu. Jangan kau lupakan itu. Ya, saya tanya sama kau, yang orang Oneness yang bantu kamu siapa? Apakah Mikana ada bantu kamu waktu kamu di penjara? Nggak ada, bukan itu masalahnya Bu, bukan No. masalah. Aku pengen tanya dulu tuh. Perlu kamu ketahui yang membantu kamu, yang ketemu kamu di Indonesia adalah orang Trinitas. Kami dari gereja Trinitas di Amerika. Iya Yang Bu, membantu aku mengeluarkan iya. kamu dari sel untuk mindahin kamu. Yang telepon Iya, kamu itu dari Amerika. Kami gereja Trinitas. Iya Bu, iya. Aku nggak tahu Bu Trinitas karena yang penting orang Kristen. Aku nggak tahu itu nggak Bu. bisa. Kita orang Oneness nggak kita terima di sini. Aku bukan orang Oneness Bu. Jadi maksudku kayak gini Bu. Kira-kira menurut Ibu kayak mana? Apa maksudmu kayak mana? Maksudnya Ibu nggak terima maksudnya? Kita di sini juga mempertanyakan tentang sikap kamu. Untuk sikap untuk apa Bu? Ya, bahwa kamu bukan orang Trinitas. Aku bukan orang Oneness aku Bu. Kita di sini sudah bertanya-tanya, kenapa anak Batak seperti itu? Ih, apa orang Pak Bom Bom ini kan memfitnah aku bidat.
mereka tidak tahu kalau aku itu seperti apa. Padahal sudah kubikin, sudah ku Oke, counter di video. sekarang saya tanya. Menurut kamu Trinitas itu apa kalau kamu percaya Trinitas? Trinitas itu Allah yang Esa yang dijelaskan dengan Tritunggal, Bu. Ibu sudah usah tes aku, sejak aku lahir aku bergereja di gereja Tritunggal sampai sekarang, Bu. Kalau masalah itu nggak usah ibu ragukan aku. Sekarang yang permasalahkan adalah uang kamar yang kemarin itu, kemana ceritanya? Apa perlu diganti, Bu? Gini loh, jangan karena masalah doktrin ibu ungkit uang sel. Oke, waktu aku melakukan pelanggaran di penjara aku dikerangkeng. Oke, aku itu, aku butuh itu. Apa perlu diganti menurut ibu? Jangan gitu, Bu, di depan umum, Bu. Bukan seperti itu maksudnya anak Kurang bata, bagus. Ibu Sofi. Anak Bukan bata. kayak gitu. Kalau masalah doktrin, sekarang kan kayak gini. Jangan, sebentar dulu, Dengar Pak dulu, Timothy. anak bata. Sebentar dulu, Pak Sebentar, anak Timothy. bata, anak bata. Sebentar dulu, Pak Sebentar, saya Timothy. bicara dulu. Sebentar dulu, anak bata. Kalau Bahwa- saya Gitu Gini. loh. Aku kuakui loh, aku Iya, melakukan sebentar. pelanggaran. Sebentar dulu, Pak. Aku kuakui aku melakukan pelanggaran di penjara sehingga aku dikerangkeng. Nah, tentu saja aku minta tolong, oke. Sekarang kalau aku tidak ikut membidatkan orang kayak mana, apa harus kembalikan? Gitu loh. Aku tidak mau membidat-bidatkan orang. Aku bukan wanes. Kawan ibu yang datang ke Indonesia juga tahu aku bergereja di mana. Kenal keluargaku, saya sudah dijumpai di Medan. Tapi aku nggak mau membidat-bidatkan Mikana. Apa harus aku pulangkan itu? Yang membidatkan bukan Mikana, pengajarannya. Iya, Kamu aku bisa- tidak bisa mau membedakan mengikuti. Sebentar, Loh, nggak Timothy. bisa. Pengajaran Timothy, yang menyatakan sebentar. Yesus itu Bapa, itu merupakan pengajaran Sabellianisme, Patripasianisme yang tidak diterima dalam gereja yang am. Makanya Mikana tidak bergereja di mana-mana. Ngerti nggak? Iya, Makanya Mikana Mikana sesat, itu Bu. tidak bergereja di satu pun. Dia dari HKBP ke Ortodok baru datang 2 kali, sekarang tidak bergereja. Iya, Mikana sesat, Bu. Kalau aku nggak mau menyesatkan Aduh. dia, apa harus kuganti uang ibu itu? Saya kasih tahu kamu ya. Saya kasih tahu Iya. kamu ya, Rudy. Baik. Ya. Iya. Yang kita bicarakan kepada Mikana itu pengajarannya. Iya. Gini loh, Bu. Pengajaran Mikana sesat. Mikana sedang menunjukkan pengajaran menyembah setan. Aku nggak mau menyesat-nyesatkan dia. Apa perlu kuganti uang ibu itu? Bukan pengajaran penyembah setan. Dia menyangkal ajaran gereja yang am. Dia menyangkal eksistensi Bapa. Di hadapan orang Wanes itu Bapa tidak ada. Ngerti nggak kamu bedanya orang Wanes dengan Trinitas? Ngerti, Bu. Katakanlah Mikana masuk bedanya? neraka pengajarannya. Apa bedanya? Aku tanya. Apa bedanya orang Wanes sama Trinitas? Coba kamu jelaskan. Oke. Orang Trinitas itu mengikuti bapak-bapak gereja. Orang Wanes ini Bukan orang Trinitas tidak. bapak-bapak gereja. Gini, Trinitas itu gini apa? loh. Wanes itu apa bedanya? Coba kamu jelasin. Iya, anggaplah Wanes itu bidat karena tidak percaya Roh Kudus, tidak Bukan. percaya Kamu Allah. berarti tidak ngerti. Kamu tidak ngerti ajaran Trinitas. Dan kamu tidak tahu apa itu ajaran Wanes. Betul nggak Pak Bom? Betul. Kamu tuh nggak ngerti. Iya, Makanya kamu bisa gini ngomong loh. gitu. Makanya ketika kita jelaskan apa Trinitas, kamu bilang Trinitas itu ajaran bapak-bapak gereja. Bukan. Trinitas itu ada di dalam Alkitab kita. Iya, oke aku tahu, Bu. Sekarang kayak gini, katakanlah si Sekarang Mikana. kamu jelasin sama saya. Kamu kan bingung, kamu nggak ngerti Ones sama Trinitas. Sekarang kamu jelaskan apa itu pengajaran Wanes dan apa bedanya dengan pengajaran Iya. Trinitas. Coba kamu jelasin. Iya. Oke, kalau Ibu Sofi udah aku tonton video Ibu Sofi, memang itu benar. Tapi ku tonton penjelasan Pak Bom tentang Trinitas menyeleweng juga. Jadi mau apa Ibu Sofi? Udah ku tonton penjelasan Ibu Sofi. Memang benar. Penjelasan Erben. Penjelasan Pak Bom menyeleweng juga. Penjelasan Deki Ngadas menyeleweng juga. Jadi Ibu Sofi mau bilang apa sama aku? Orang ada Jangan rekaman kok. kesana. Apa yang menyeleweng? Tidak semua penjelasan Tritunggal itu sama, saudaraku. Tidak semua sama. Jangan bias anak Batak. Gini anak Batak, sebentar, sedikit aja Berarti ya. menurutmu anak Batak, berarti anak Batak, kau di layar berarti ini salah. Ini salah. Pengajaranku Timothy, salah di tunggu. layar ini. Berarti salah ini. Coba kalau di layar dulu. Salah di pengajaranku. Salah ini. Enggak gini loh.
Nggak sabar loh. Rudi, Sabar. Pengajaranku di layar ini salah. Salah menurutmu. Salah. Ini. Salah menurutmu. Pengajaranku salah. Ya sudah kita Ini. debat aja tentang Tritunggal. Kita debat aja mana Tritunggal Mau yang debat benar. bagaimana? Sedangkan kau tidak tahu Tritunggal. Bagaimana mau debat dengan kau? Mana Bapak bilang aku aja, tidak Pak tahu Bobo, biarin Tritunggal? kita mau lihat jalan pemikirannya dia. Coba kita Pak Bom, ayo kita dua. Bapak jelaskan Tritunggal yang Bapak pahami, ku jelaskan Tritunggal yang ku pahami, biar penonton yang menilai. Berani nggak Bapak? Rudi, gini Rudi. Sebentar Rudi, saya bicara dulu Rudi. Kan nggak berani. Yang kita permasalahkan Makanya jangan adalah katakan aku sesat. Sebentar Pak Timothy. Ini sebentar Pak Timothy dulu, dari tadi udah kamu dalam ngomong, kali, kamu nggak Pak. bicara, kita kasih bicara orang lain juga. Sebentar, ini kamu ngocok, saya tunggu dulu sebentar. Gantian. Oh sebentar. Dari tadi kamu sebentar, kita nggak pernah sebentar. Loh gimana tuh kamu ini? Nah yang kita permasalahkan adalah saudari Mikana itu menolak kemanusiaan Yesus. Ngerti nggak? Dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang disalib adalah Bapa. Jadi menolak binatur Yesus. Nah, ini berbahaya di dalam ajaran kekristenan. Jadi itu kita harus fokus ke sana juga. Pak Timothy diam dulu sebentar dulu Le. Diam dulu Le sebentar. Bisa Le. Aduh. Bisa mulai diam. Memang benar aku pernah berantem di penjara, aku dikereng babi, masuk ke kerangkeng. Keluar dari situ aku butuh biaya. Kalau aku nggak mau membidat-bidatkan Mikana, harus aku ganti uang Ibu Sophie. Aku nggak mau dipukuli, aku kulawan. Petugas sih nggak tahu, nggak mau tahu itu siapa yang berantem, masukkan ke kerangkeng. Keluar dari situ ya cari kamar lagi. Apa perlu ku ganti itu Bu? Ngapain lah Ibu ungkit-ungkit masalah itu? Bisa kau ganti itu uang? Bisa. Hah? Kirim nomor Dengan rekening kondisi Ibu. istri dan anak-anakmu itu? Biar aja ku tambah lagi utang mamaku yang di kampung itu. Ibu, Kok saja masih kesulitan ekonomi? di YouTube ini Begini anak Batak. Ini orang ini memang tidak tahu. Sekarang Tidak kamu tahu. jelaskan Rudi, saja. ini ya, hati lemah ya. Kita perlu tahu posisi kamu tentang doktrin ini. Sekarang kamu jelaskan aja sama Pak Bom. Ya, kalau kamu lebih ngerti tentang Trinitas, kamu jelaskan sama Pak Bom. Ya, kau jelaskan sama kami dulu tentang Trinitas, coba. Kau jelaskan. Ya sudah, gini aja. Apa itu Wanes? Kita kasih kau waktu setengah jam. Kau sekarang mengajar di sini untuk semua orang. Silakan, kau mengajarkan Trinitas dan Wanes. Silakan. Biarkan aku dengan Pak Bom. Sekarang gini kita dua Pak Bom. Kalau Bapak mengerti Trinitas, hormat aku sama Bapak. Udah ku tonton semua video. Ya Jujur sudah, aja, sekarang ya sudah kau jelaskan dari tadi kau punya mulut congor saja dari tadi. Ya sudah kita Silakan. Sudah kau bicara, sudah kau bicaralah. Kenapa kau membela Wanes? Silakan. Kau jelaskan pemahaman Trinitas. Wanes itu apa? Silakan. Ngeri kali Puang. Hidup ini ngeri kali Puang. Nggak ada orang yang minta uang itu kembali. Jadi jangan nggak usah diungkit-ungkit itu bahwa nggak usah diungkit-ungkit masalah uang harus dikembalikan. Nggak perlu yang gitu-gitu. Apa yang dikatakan Pak Dadro itu benar. Cepat Iya. kamu jelasin. Kita pengen dengar penjelasan kamu tentang Trinitas. Itu Oke lah, udahlah oke, menyerah aja lah aku. itu karena semua orang mengasihi kamu nih anak Batak. Orang sayang sama kamu karena kamu punya potensi untuk memberitakan kabar baik. Tetapi ya Rudi Simamora harus jelas posisi teologismu itu di mana gitu loh. Ya gitu loh. Udah izin. Komandan Itu, semua Rudi Simamora. Teolog-teolog yang hebat-hebat. Terima kasih. Nah ini ya. Jangan lari. Ini kesempatan kamu untuk mengklarifikasi posisi kamu. Iya, keras kepala batu memang dia tidak mau dikasih tahu memang. Keras kepala batu. Iya. Kalian di Indonesia tuh ya nggak bisa buat apa-apa. Secara financial kalian tidak punya. Saya kasih tahu Anda, ketika Anda berapologetika dan Anda tidak didukung, Anda akan kewalahan kayak anak Batak kemarin masuk penjara. Siapa yang ngurus? Istri sama anak-anaknya. Hah? Siapa yang ngurus kalau bukan orang-orang Trinitas? Kalau bukan orang-orang Kristen sendiri. Makanya kalian jangan sombong. Ya, orang Wanes Mikana mengatakan, mana buahnya orang Trinitas? Saya kasih tahu Anda, yang membangun rumah sakit, yang membangun sekolah-sekolah gratis di Indonesia,
Itu orang Trinitas atau orang Oneness saya tanya? Bisa ngomong buahnya dari mana? Saya tanya berapa orang yang dibaptis sama Mikana dimuridkan? Berapa orang yang dibuatkan rumah-rumah sel, disalurkan ke dalam rumah-rumah sel di dalam pelayanan Mikana? Saya mau lihat buah dari pelayanan Oneness nih. Hah? Ada Oneness punya bangun rumah sakit di Indonesia, saya tanya. Kawan-kawan, ulasan hari ini kalian lah yang menilai, nggak saya lagi ya. Suka-suka kalian lah menilai, penting videonya sudah kalian lihat ada. Bahkan itu juga sudah diulas Paul Zhang. Bahkan Paul Zhang bilang orang yang mengkentuti Alkitab aja kalau minta bantuan kita bantu ya. Dulu Paul Zhang mengumpulkan bantuan untuk Agustan dan terkumpul sekitar 40 juta atau berapa, dan itu diantar ke rumah Agustan, cuman Agustan tak mau menerima ya. Itulah hebatnya Paul Zhang. Di satu sisi saya harus objektif, Paul Zhang itu tidak memandang kau dari aliran apa, yang penting kau butuh pertolongan kami bantu, begitu ya. Itulah kelebihan Paul Zhang daripada grup-grupnya Sofiatul. Sementara Edis kawan, kalian lihat dia begitu mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah, mati-matian Sofiatul membela ya. Tidak seperti Rudi Simamora, dia hakimi begitu rupa ya. Jadi inilah pelajaran bagi kalian semua, jangan percaya sama Edis tipu dan Sofiatul. Karena kalian tidak tahu masa lalunya bagaimana ya perjalanan apologet ini ya. Ketika saya mulai berapologet tahun 2019 live, banyak orang mengeluh-ngeluhkan saya, termasuk Sofiatul bekatul teman-teman tul. Tapi pada akhirnya kami juga harus berselisih paham karena keegoisan dia ya. Dia yang memulai semua ini dengan Edis tipu. Dia terlalu membela Edis tipu. Udah jelas itu keliru, tapi dipaksakannya. Sementara dulu Rudi Simamora, dia tidak pernah mengaku Oneness, hanya gara-gara dia waktu itu berbicara tentang Mikana, si Sofiatul keberatan, langsung dihakimi sedemikian rupa, bahkan bom-bom pun dulu kejam. Saya ingat semua kekejaman mereka ya. Dan perlahan percayalah kalian, Tuhan akan mempermalukan mereka. Bom-bom sudah dipermalukan, sekarang Sofiatul. Kita tunggu saja ya. Oke, teman-teman sudah saksikan sendiri ya. Jadi data yang ditampilkan adalah saat Rudi Simamora mendukung yang namanya Mikana, karena memang Mikana ternyata adalah Boru Simamora. Marga Mikana itu Simamora. Sehingga dia mungkin merasa, oh ini saudara saya gitu kan. Jadinya Rudi Simamora nggak peduli ya, mau Mikana itu alirannya apa, bahkan kalaupun dia harus menyembah kepada setan sekalipun, dia bilang ya sudah, dia nggak akan menghakimi. Karena bukan urusan dia. Ini saudara gitu kan. Dan ya sekali lagi Sofiatul nggak terima. Nggak terima karena dianggap Rudi Simamora mendukung ajaran-ajaran bidat dan sesat. Sehingga dia marah, dan di kemarahannya itu dia mengungkit tentang bantuan-bantuan yang pernah dia berikan. Sekali lagi teman-teman ya, mengungkit bantuan dan menagih itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara mengungkit, itu lebih ke arah supaya orang yang dibantu ini mengingat bahwa kamu tuh utang budi loh, bahwa kamu itu pernah saya bantu loh gitu. Dan kita nggak tahu ya tujuan Sofiatul itu apa. Apakah ingin mempermalukan yang namanya Rudi Simamora gitu kan, supaya orang semua tahu bahwa ini orang utang budi, ini orang nggak tahu terima kasih dan sebagainya. Dan Rudi Simamora pun orangnya pelin-pelan. Dia katakan, apa perlu saya kembalikan uang yang sudah pernah kamu berikan gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Anggap nggak terjadi apa-apa, udah selesai gitu aja. Ini mirip dengan RK. RK bacot, apa perlu saya kembalikan uang bantuan Bu Sofi? Semua bantuan Bu Sofi selama ini apa perlu saya kembalikan? Nanti saya akan galang dana dan sebagainya. Tapi endingnya nggak dikembalikan kan? Kita ngomong endingnya saja. Yang pertama, Sofiatul tidak menagih. Tidak mengatakan kembalikan semua bantuan saya. Muntahkan kembali semua yang sudah saya berikan. Nggak ada teman-teman. Dia cuma mengungkit, saya pernah bantu kamu, kamu tidak tahu terima kasih dan sebagainya. Dan Rudi Simamora juga orangnya pelin-pelan. Kalau memang mau kembalikan, udah kembalikan saja. Toh kamu juga tahu rekening dia. Betul tidak? Kayak contoh misalnya, saya kesal sama Kores.
Kores pernah traktir saya makan apa misalnya ya, pisang goreng kah, atau cilok gitu kan. Ya sudah, langsung saya transfer nih 500.000 supaya diam gitu. Biar clear, biar selesai teman-teman. Itu kalau benar mau dikembalikan. Ini kan Rudi Simamoranya juga nggak mau kembalikan sebenarnya. Karena dia tahu dengan dia ngomong apa perlu saya kembalikan. Otomatis kalau Sofiatul bilang iya, rusaklah nama Sofiatul di mata netizen. Pasti netizen akan belain Sofiatul, belain Rudi Simamora. Bahkan bisa jadi, udah nih Rudi Simamora, berapa uang Sofiatul? 5 juta nih, saya yang bayarin lah, kamu kembalikan. Berapa? Oh, ada 60 juta selama ini dia bantu. Oke, kita akan sum-sum. Kita akan kumpulin gitu kan. Berapa donatur untuk membantu kamu mengembalikan uang Sofiatul. Simpati dari netizen akan ada di Rudi Simamora kalau Sofiatul nagih kembali uangnya. Tapi memang ini orang pada dasarnya nggak mau kembalikan. Saya buka-bukaan di sini teman-teman ya. Gantian ini. Oten kan buka-bukaan, kita sedikit buka lah. Supaya terhibur juga mereka. Yang namanya Kores itu pernah ribut. Pernah ribut teman-teman, kurang lebih kronologisnya sama. Jadi Kores pernah dibantu, kurang lebih nominalnya cuma 350.000 lah ditotalin. Tahu nggak apa yang dilakukan Kores? Dia nggak bilang, apa perlu saya kembalikan? Enggak, langsung dia transfer 500.000 teman-teman. Selesai. Langsung dia transfer, dia nggak nanya gitu. Perlu nggak saya kembalikan? Enggak teman-teman, langsung. Langsung tamparin nih 500.000. Rudi Simamora cuman bacot, RK cuman bacot kan, dia cuman ngecek ombak gitu. Tujuannya apa? Dia berharap netizen simpati sama dia dan akan bilang, udah, bang kembalikan aja uang Sofiatul, berapa? Saya yang keluarin gitu. Mereka berharap itu. Untuk hal ini saya katakan, bangsatnya Sofiatul mengungkit-ungkit bantuan. Dia jadikan bantuan itu untuk mengancam dan memaksa orang-orang tunduk sama dirinya. Sama seperti Rudi Iskariot bilang kan, bantuan itu digunakan untuk mengontrol kamu, supaya kamu tunduk dan patuh kepada dia. Tapi dia memang tidak nagih. Dia tidak nagih teman-teman. Ini salah Rudi Iskariot ngomong. Dia tidak secara langsung mengatakan harus kembalikan uang itu. Dan saya rasa kalau kamu transfer balik ke dia, dia juga nggak bisa nolak kan. Betul nggak? Contoh nih, saya selama ini misalnya bantu Goldian atau Kores. Tiba-tiba mereka ngamuk gitu. Ada selisih paham dengan saya, terus mereka bilang, udah nih saya transfer nih, ada bukti uang transfernya nih. Saya kembalikan 100 juta bantuanmu. Apakah saya bilang, oh nggak bisa, udah masuk rekening. Betul nggak? Jadi kembali lagi, kalau cuman ngancam itu biasanya tidak terjadi teman-teman. Karena cuman bacot. Dan di sini kita bisa lihat, dari zaman dulu tuh mereka kebingungan kok tentang konsep Tuhannya. Jadi kalau Sofiatul merasa dia paling benar, ini konyol juga. Karena Sofiatul punya Trinitas itu juga dikoreksi oleh Deki Ngadas dan Muriwali, 2 doktor teologi. Pernah dikatakan Trinitasnya Sofiatul bolong-bolong, salah. Karena memang mereka nggak akan bisa selesai kok dengan hal ini. Akan terus kebingungan. Terus teman-teman. Terus Rudi Iskariot ya mengatakan masih lebih mantap Paul Jang. Saya berkali-kali selalu menilai secara objektif dan saya pernah bilang ya, sebejat-bejatnya si Paul Jang Geblek ini, dia memang ada melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip lumayan positif lah, seperti memberi makan orang susah, membantu orang yang terkena musibah, walaupun dengan embel-embel didoakan secara Kristen. Ada embel-embelnya gitu. Tapi minimal dia tidak mengungkit bantuan yang sudah dia berikan. Dan dia tidak memandang siapa yang harus dibantu. Walaupun tanda kutipnya untuk pencitraan. Waktu itu dia pernah galang dana untuk almarhum Ko Agus ya. Waktu itu dia minta tolong ke saya, si Paul Jang Geblek ini. Dia hubungi saya waktu itu memang. Karena sebelumnya dia sudah hubungi saya juga gitu. Waktu dia diajak oleh Rudi Iskariot melaporkan saya, dia ngomong, dia minta maaf, ya dia bilang dia terprovokasi oleh Rudi Iskariot. Ternyata uangnya ditipu. Rudi Iskariot hanya ingin supaya organisasi dan kelompoknya Paul Jang ikut menyumbangkan uang supaya saya dilaporkan. Jadi mereka butuh uang untuk memenjarakan saya.
dengan nominal yang lumayan fantastis, teman-teman Paul Jang udah transfer uang kepada Rudy Iskariot. Dia minta maaf untuk hal itu, padahal saya nggak salah, dia bilang. Ya, yang salah itu memang adalah HTD. Di situ Paul Jang mengakui dia salah, saya pikir ya wes lah gitu. Orang minta maaf kita terima. Terus nggak lama kemudian dia minta tolong itu bisa nggak serahkan uang ke Ko Agus. Saya bilang ya saya tanyakin gitu. Dan Ko Agus menolak, langsung saya sampaikan, ini chattingan dari Ko Agus, menolak. Ya sudah, dia berupaya suruh orang datang ke tempat Ko Agus habis itu. Urusan dia lah. Dan sekali lagi ya, apakah dia membantu dengan niat tulus? Kita nggak bisa baca hati orang. Bisa jadi dia tulus, atau bisa jadi untuk pencitraan. Betul nggak? Antara dua itu aja. Tapi kalau Polikarpus yang lain memang belengsak, teman-teman. Kayak Rudy Simamora ya, dia cuma mau bantu apa? Dia cuma mau bantu kalau sama-sama Trinitas. Nggak mau bantu Oneness, nggak mau bantu Kristen yang lain. Saya nggak tahu nih, kalau di luar Trinitas ini lagi masuk penjara, lagi butuh uang untuk operasi gitu kan, kecelakaan gitu, apakah dia akan bantu atau dia akan ngomong hal serupa, oh di luar Trinitas kita nggak akan bantu. Apakah seperti itu? Kita nggak tahu. Ya. Dan Edi sendiri udah clear dan jelas, dia menolak Trinitas, bahkan mengatakan Trinitas dibuang ke tong sampah. Itu udah penghinaan yang luar biasa kepada Trinitas. Tapi kita lihat Sofiatul tetap menjilat kepada Edis. Karena memang posisinya berbeda. Ini saya bantu jawab nih. Saya bantu jawab Rudy Iskariot. Kalau Edis, itu Sofiatul yang menjilat dia. Kalau yang lain, orang lain yang menjilat Sofiatul. Oki, RK, Rudy Simamora itu kan dulu menjilat kepada Sofiatul. Karena kamu jilat Sofiatul, Sofiatul kasih bantuan, ya dia anggap kamu bawahannya. Dia anggap kamu ada di bawah ketiaknya, di bawah kakinya. Beda dengan Edis. Edis nggak pernah menjilat Sofiatul, tapi Sofiatul yang jilat dia. Sofiatul yang cari muka dengan membantu Edis. Edis nggak pernah meminta Sofiatul bantu, tapi Sofiatul yang datang menawarkan diri. Jadi harus dibedakan, teman-teman. Orang yang ditawarkan sama menawarkan diri beda status. Posisi negonya beda. Betul nggak, teman-teman? Kalau orang menawarkan diri, kayak contoh nih, saya bikin acara besok, teman-teman ya. Sekaligus saya umumkan juga, besok kita ada membuat acara debat offline, karena saya anggap hal-hal seperti ini wajib kita buat di tengah tensi diskusi yang panas. Ini debat, teman-teman. Ya, ini debat saya yang buat sendiri, menghadirkan Ustadz Dio, Kang Chan melawan Pendeta Kriston, Pendeta Peter, dan Pendeta Rahmat. Kalian tahu nggak, ini debat tanpa didukung organisasi manapun, lembaga manapun. Bahkan ada beberapa teman sarankan saya untuk ngomong baik-baik, istilahnya ya lebih memohon lah. Memohon kepada yayasan-yayasan tertentu untuk membantu. Dan kalian tahu karakter saya dari dulu nggak pernah seperti itu. Orang yang kenal baik sama saya tahu betul saya nggak pernah mau dikendalikan oleh orang lain. Karena bos saya hanya Allah. Bos saya hanya Allah. Hanya kepada Allah saya minta, dan Allah yang kirimkan orang-orang untuk membantu saya. Saya nggak akan pernah memohon, memelas gitu, nggak. Kita tawarkan, nggak mau ya sudah gitu. Sehingga sampai detik ini tidak ada yang bisa mengontrol dan memerintah saya suka-suka. Nggak ada, teman-teman. Apalagi kalau sampai sok-sok ungkit, oh saya kan pernah bantu kamu Julius, nggak ada. Karena saya nggak pernah memohon. Seperti itu, teman-teman. Saya menawarkan ada program, yang mau ikut silakan. Ya. Jadi saya ditawarkan bantuan. Orang-orang menawarkan bantuan. Beda dengan kalau kita meminta. Ya, jadi teman-teman harus bedakan. Dan bagi teman-teman yang mau mensupport kegiatan ini, bisa melalui Bank BSI 715-860-6245 ya. Ini rekening yang berbeda dengan yang selama ini saya pakai, karena memang ini untuk kegiatan. Jadi saya ada 3 rekening yang selalu ditampilkan. 1, untuk operasional saya, artinya operasional tim HMC. Baru yang kedua, untuk kegiatan, ya seperti contohnya ini, kegiatan. Baru yang ketiga, untuk para mualaf dan yang disumbangkan kepada orang lain. Jadi kita cuma jadi perantara untuk disumbangkan kepada orang lain. Itu beda lagi. Kita bukan Polikarpus yang
satu rekening untuk semua, terus kebingungan ya. Ini uang yang mana gitu kan? Ini bantuan untuk yang mana? Enggak. Oke. Dan bagi teman-teman, sedikit masukan juga buat yang menjalankan puasa, supaya makin kuat puasanya, jangan lupa dibeli Maudi madunya ya, untuk membuat kalian lebih fit dan sanggup menghadapi puasa yang bisa dibilang tahun ini mungkin cuacanya lebih ekstrim juga dibandingkan tahun-tahun kemarin gitu. Supaya daya tahan tubuh kuat dan kita juga bisa nggak kehausan. Oke, dan masalah Sofiatul dan Rudi Iskariot ini kita akan terus pantau kemana arahnya ya. Dan sebenarnya balik lagi gitu, dua-duanya ini kan kurang lebih sama teman-teman. Ini saya buka-bukaan ya. Yang namanya Rudi Iskariot itu sering menawarkan bantuan juga kepada pihak Muslim. Bahkan ada beberapa apologet Islam yang pernah menerima bantuan yang namanya Rudi Iskariot ini. Dan itu akan dia tagih teman-teman. Dia nggak tagih uang, dia nggak tagih bantuannya kembali, dia akan tagih informasi. Karena di dunia sekarang tuh yang paling berharga itu adalah informasi. Jangan sampai kita nanti jadi pengkhianat kayak mereka ya, Iskariot gitu. Dan itu terjadi di pihak Muslim. Ada beberapa orang yang pernah secara rutin dibantu oleh yang namanya Walabu ini, Rudi Iskariot, sehingga berpotensi bisa jadi pengkhianat. Itulah kenapa dari dulu saya sarankan jangan terima. Dulu ada case Dedi Saputra ya, pernah terima bantuan, langsung saya kirim uangnya, kamu kembalikan. Terus Rudi Iskariot marah-marah kan, ini si Julius orang mau bantu, kenapa dia kembalikan uang saya gitu. Loh, saya nggak ngomong kok, saya nggak pernah ngomong ke publik, saya langsung transfer, saya suruh kembalikan aja. Terserah dia mau kembalikan atau enggak, atau mau dia pakai juga uang itu ya terserah gitu. Cuman saya udah kasih saran gitu, hati-hati, ini kafir. Ini orang kafir, bahaya teman-teman. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Luga dan beberapa polikardus yang lain kan itu kan sering ya dikasih makan sama pihak Muslim. Ujung-ujungnya apa? Luga itu saya suruh datang sekarang, datang deh teman-teman. Bahkan Rudi Iskariot sendiri bilang kan, Luga tuh kayak binatangnya Julius. Binatang peliharaan. Jadi sudah dikatakan di dalam Quran juga, kenapa kita tidak dianjurkan ya untuk berhutang kepada orang? Karena salah-salah yang berhutang itu akan jadi budak dari pemberi hutang. Akan jadi budak teman-teman. Itulah hati-hati. Kalau memang mau pinjam, yang penting akadnya jelas, kapan kembalikan, udah clear gitu. Ya, tanggung jawab. Jangan sampai nanti nggak jelas gitu. Hati-hati. Apalagi kalau kamu minjamnya sama orang yang, mohon maaf ya, kelakuannya juga nggak benar gitu. Bahaya nantinya. Oke, itu aja saran dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.